Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum Pak Ustadz. Duduk Pak RT. Bapak. Duduk Pak RT. Alhamdulillah sehat. Duduk. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak RT? Alhamdulillah. Sudah makan sahur? Sudah Pak Ustadz. Tapi tadi habis ngurusin warga. Iya. Jadi begini Pak Ustadz. Pak Ustadz juga kan sebagai sesepuh juga nih Pak Ustadz. Iya. Saya tuh ditelepon sama orang tua dari teman saya. Iya. Anaknya nggak mau pulang karena orang tuanya marah-marahin dia terus. Konflik dengan orang tua, Iya. gitu. Nah menurut Pak Ustadz, Jadi minta diruqyah. kalau ruqyah itu kan kalau ada jinnya tuh Pak Ustadz. Nah ini kayaknya nggak ada jinnya nih, sudah logis aja nih. Mana tahu kadang orang tolong Pak Ustadz, ini anak ini perlu diruqyah karena jin. Pas dilihat, karena pakai celana. Oh iya, lagi di kerangkeng. Ternyata karena anaknya pakai jin. Belum jin. Jadi memang manusia ini tidak sesimpel yang kita lihat. Ada fase. Jangankan anak, suami, istri yang udah menikah puluhan tahun aja kadang banyak hal yang dia nggak paham, nggak ngerti. Karena memang pikiran manusia ini jelimet, ribet, sulit, gelap. Nah, jadi ada usia kanak-kanak, ada usia remaja, ada kemudian dewasa, ada orang tua, dan setiap fase itu dia punya khas tersendiri. Makanya psikolog juga ada khusus psikolog anak. Gitu. Jadi, nah sebetulnya kita juga mesti paham. Ada fase anak yang dia memang perlu perhatian. Dia ingin diperhatikan, dia ingin dirangkul, dia ingin diajak main, dia ingin dipuji. Dan ketika dia kelihatannya nakal, sebenarnya dia ingin respon dari kita. Tapi karena orang tua nggak ngerti, langsung dimarah, langsung akhirnya nggak ketemu. Disitulah letak clash-nya. Karena dia tidak menemukan titik yang dia cari tadi. Akhirnya menumpuk, menjadi perlawanan. Akhirnya karena orang tua bingung sendiri, dimarahi, dipukul, kok nggak berubah. Akhirnya ujung-ujungnya pergi ke psikolog, psikiater. Oh ternyata anak bapak ini nggak menemukan yang dia cari. Dia ingin pujian, dia ingin sanjungan, dia ingin perhatian. Salah obat. Orang sakit perut dikasih obat sakit kepala. Jadi perlunya kita mengenal komunikasi. Kalau ke istri karena dewasa, ke suami, ini komunikasinya mungkin lancar. Tapi usia anak-anak ini, dia tidak semua orang bisa memvisualisasikan pikirannya. Nggak semua orang bisa membahasakan apa yang dia rasakan. Dan kita ketemu itu pada dua jenis manusia. Pertama, anak-anak. Yang kedua, orang tua. Orang tua juga kalau udah sampai usia 60-70, sudah nggak sinkron lagi antara lisan dengan pikiran. Nah, maka diperlukan kesabaran, kasih sayang. Insya Allah dan Pak RT menghadapi semua jenis manusia ini. Jadi luar biasa Pak RT Gen Z ini bisa. Juga ya Pak RT. Makanya Pak RT. Kalau dari saya kan sebagai anak muda nih Pak, Iya. yang masih punya orang tua lah. Kami muda juga Pak RT. Berjiwa muda Pak. Usia ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Pak. Masalah rasa ya Pak. Tapi misal di umur saya nih Pak, karena dia ini konfliknya karena dia umur 20 tahun. Iya. Tapi dituntut untuk kerja gitu. Akhirnya dimarah-marahin lah sama orang tua. Ya. Jadi menurut Pak Ustadz, siapa nih kira-kira yang salah? Seorang jamaah datang ke saya. Dia bilang anak saya, ya hampir-hampir seusia ini. Anak saya nggak mau kuliah. Saya sudah marah, dia nggak peduli. Saya bilang besok habis sholat Jumat, kita ketemu di samping masjid ada rumah makan. Ketemu, anaknya ikut, saya tanya. Kamu pilihan dua. Kalau kamu mau kuliah, saya antar. Mau ke Malaysia, mau ke Mesir, mau kemana, saya akan antar masukkan kuliah. Kalau nggak mau kuliah, mau nikah, saya nikahkan. Tunjukkan perempuannya. Mana orangnya, kami pinang.
Kuliah atau nikah. Atau kalau kamu mau kerja, ngurus kelapa sawit, ada tambang, mana yang mau kamu urus? Akhirnya dia senyum, kuliah aja Pak Ustadz. Kuliahnya di mana? Mau kuliah kemana? Ya nggak usah jauh-jauh, di sini ada politeknik aja Pak Ustadz. Terus saya tanya bapaknya, nih mau dia? Itulah Pak Ustadz, kemarin saya capek enggak. Jadi sebenarnya komunikasi. Pendekatan ya. Pendekatan. Nggak tahu apa dia yang jawab itu karena takut sama saya, Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya kita sebagai orang tua dengan cara mendidik kan kita berbeda-beda ya terhadap anak kita sendiri. Nah, ini misalnya ada orang tua yang terpaksa harus menggunakan kekerasan kepada anaknya dengan cara yang terlalu keras lah itu. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Sebetulnya ibarat main layang-layang dengan dua tali. Keahlian seni memainkan tali yang pertama ini adalah punishment, hukuman. Tali yang kedua adalah reward, hadiah. Dan kita selalu gunakan itu. Nanti kalau kamu lulus, papa bawa jalan-jalan. Nanti kalau ini hadiahnya ini. Berarti kita sedang mainkan reward, hadiah. Tapi ada saatnya kita dengan suara tinggi, jangan macam-macam. Awas nanti. Nah gitu, jadi sedang bermain di dua ini. Dan ini dasarnya di mana? Ajaran Islam. Betul. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun, wadribuhum fil asyrah. Jelas-jelas Nabi mengatakan pukullah ketika umur 10 tahun. Tapi tentu saja yang sesuai dengan usianya, tidak berbekas, tidak pada alat vital, tidak pada wajah, tidak mencederai, hanya memberikan efek jera. Karena memang sifat manusia ini dua. Dan Allah pun mendidik kita juga begitu. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, surga, reward. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang ingkar mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, punishment. Dan di perusahaan pun sebenarnya ada punishment walaupun tidak dengan kekerasan. Yang terlambat, yang ini potong gaji, potong uang kesra, potong transportasi, potong. Itu sebenarnya punishment. Nah, jadi seni memainkan ini, maka ada parenting, Islamic parenting. Ini semua adalah karena kita tidak memahami dunia mereka. Memang kita pernah melewati itu, tapi kadang kita kan lupa. Dan zaman kita nggak sama dengan zaman ayah kita dulu mendidik kita. Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, di samping itu ikhtiar, usaha. Tapi ada lagi yang lebih hebat, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Nggak semua masalah selesai dengan marah-marah. Kalau marah-marah selesai, ya udah kita buat aja hari marah-marah nasional. Selesai masalah. Nggak selesai. Ya, kadang-kadang Pak Ustadz kalau ngadepin anak itu kalau diminta sholat tar. Jawabnya tar. Iya, Pak. Tarso. Tapi kita kan maunya ya udah tepat waktu gitu, apa susahnya gitu kita. Ya udah begitu kita ngomong ya dilaksanain gitu. Jangan tar. Mereka ini melihat keteladanan. Kita tidak bisa menyuruh sholat, tapi dia menggiring, mengajak, menarik tangannya, mencontohkan. Tapi perlu kita pahami, di rumah dia anak kita, tapi begitu dia keluar, dia ada pergaulan, dia ada pertemanan. Kalau lingkungan, zaman dulu hanya dua lingkungannya, rumah dengan tetangga, tetangganya teman-teman kita juga. Satu circle dengan kita, sahabat kita. Sekarang luas. Ada rumah, ada luar, ada lagi pertemanan alam goib. Dia punya friend di Instagram, dia punya grup, yang grup-grupnya ini unik-unik. Ketika tertangkap baru ketahuan ternyata ada grup pecandu narkoba, ada grup-grup yang tidak layak disebutkan. Jadi memang orang tua zaman sekarang perlu super hiper protect terhadap anak kalau mau selamat dunia akhirat. Jadi memang kita mesti sering konsultasi, duduk bersama seperti ini, dihadiri oleh Pak RT, tokoh masyarakat, Pak Lalu ada kesempatan, Pak Amri dan bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, tukar pikiran kita sharing, sehingga objek kita anak ini bisa terselamatkan. Ya itu Ustaz, tadi kan disebutkan bahwa ada unsur di luar rumah kita itu kan unsur pertemanan anak kita yang
semakin beragam sekarang. Ya. Bagaimana sebagai orang tua kita bisa mengejarnya gitu? Karena yang pasti kita ketemu anak kita udah beda bahasa udah susah. Bertemu dengan teman-teman yang mungkin juga lebih susah lagi gitu Ustaz. Sekarang mungkin karena dulu saya sekolah pulang jam 12 SD. Sekarang anak saya full day. Jadi pulang sore. Jadi pagi masuk, pulang sore, asar ke maghrib, sudah dikawal orang tua, sholat maghrib, sholat isya, pulang. Tinggal lagi yang rentan ini dari asar jam 4 ke jam 10 malam. 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau kita kawal dengan baik, insya Allah. Tapi di rumah pun juga dia punya jendela dunia yang bernama sosial media. Dia punya pertemanan. Jadi tidak semua anak-anak yang tidak punya pertemanan di alam nyata, mungkin rumah klaster aman, tapi juga di rumah dia punya pertemanan yang kita nggak tahu apa sebenarnya yang mereka bicarakan di sana. Nah, sehingga kalau kita tidak kontrol, kita tidak awasi, terjadi letupan-letupan besar. Akhirnya setelah itu baru orang tua kaget. Ternyata anak saya sudah begini Pak Ustadz. Ternyata sudah begini. Gara-gara apa? Karena pembiaran. Makanya berikanlah satu waktu khusus. Apakah Sabtu Ahad, bercerita, berkomunikasi. Apa yang sedang dia rasakan. Kenapa anak lebih mau curhat dengan temannya, pacarnya, daripada ke kita? Itu tuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Introspeksi juga. Ya. Kita mesti introspeksi diri. Jadi anak saya kecil, dia lebih mau cerita ke si mbak. Betul. Dia tidak cerita ke istri saya, tidak cerita ke saya. Istri saya yang cerita ke saya. Istri saya tahu dari mana? Si mbak cerita. Apa kata dia? Enak main ke sana. Kenapa? Karena ada TV. Dia tidak cerita ke saya karena dia takut. Tidak cerita. Jadi kenapa dia lebih mau cerita ke objek ini? Karena dia trust. Dia percaya. Kalau dia ngobrol ke sini, dia diterima. Nah, bagaimana kita memposisikan supaya dia percaya ke kita? Padahal sebagian pergaulannya ini, kalau anak perempuan lebih mau percaya maaf-maaf ke pacarnya, yang jelas-jelas ini adalah serigala yang menjaga kambing. Mungkinkah kita percaya akan kambing kita ke serigala? Disembelih tanpa pisau itu namanya. Itu. Nah, jadi memang kembali ke komunikasi, hubungan. Terkadang banyak orang tua menganggap saya sudah kasih makan, saya sudah kasih pakaian, sudah berikan uang jajan, maka padahal ada yang lebih daripada itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, musibah besar. Bagaimana di waktu malam kita doakan, kita zikirkan, kita munajatkan, perhatian, kebersamaan. Bahwa setelah usaha maksimal terjadi juga apa yang terjadi. Berarti memang qadarullah, takdir Allah untuk menguji kita. Tapi nggak bisa kita langsung menyalahkan takdir karena kita kurang ikhtiar, kurang usaha. Jadi memang perlu super protect terhadap anak-anak kita, insya Allah. Pak Ustadz, melanjutkan tadi Ya. sama anak nggak boleh kita diktator istilahnya Pak, memaksakan. Seandainya kalau sholat itu bukan merupakan kewajiban tapi kebutuhan, mungkin si anak ini akan mendekatkan kepada kita, kepada agama Pak Ustadz. Kalau dipaksakan seolah-olah dia pasti menolak Pak Ustadz. Ya. Apalagi tepat waktu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz supaya istiqomah? Menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan itu kan tidak semudah naik PNS golongan 3A ke 3B. Kalau dosen PNS jelas yang mau diurus untuk naik pangkat itu. Tapi menaikkan pemahaman dari kewajiban ke kebutuhan. Enggak semua orang tua nganggap sholat itu kebutuhan. Masih banyak yang nganggap sholat itu kewajiban, berat. Apalagi anak-anak gitu. Ya. Jadi memang enggak ada batasan usia untuk ini. Maka kita tidak pernah jemu terus. Nasihat, doa, keteladanan, ngobrol, musyawarah, kajian. Makanya pendidikan anak itu disebut dengan tarbiyah. Tarbiyah itu tarbiyah itu dari kata Rabb, Allah. Bagaimana Allah mendidik kita. Menciptakan kita, mengadakan kita, memberi kita rezeki, mengatur hidup kita. Artinya dari hulu ke hilir. Per jam, per menit, per detik.
Jadi memang jangan pernah bosan sampai pada akhirnya dia naik level. Jangan pernah merasa kita berilmu. Mungkin dalam bidang agama Ustadz Somad iya, tapi dalam masalah psikologi saya perlu berkonsultasi ke orang. Saya perlu bertanya apa yang terjadi dengan anak pada usia ini, apa yang mereka inginkan. Sehingga memperkaya maklumat ini bisa untuk menjaga anak-anak kita insya Allah. Ustadz, kadang-kadang saya sebagai orang tua itu Ya Pak Lalu. ya sebagai manusia kan pasti ada kurangnya saya. Kadang-kadang kalau marah itu ya saya tahu kadang-kadang kata-kata tuh kadang-kadang setelah selesai marah nyesel. Iya. Gimana cara ya salah betul minta maaf bagaimana? Minta maaf. Susah orang tua minta maaf ke anak. Gengsi ya Pak. Ya. Walaupun Idul Tahu aja, Fitri. Ustaz. Walaupun Idul Fitri. Idul Fitri ke anak bilang, saya mohon maaf zahir batin. Orang tua mungkin juga keluar tapi suaranya agak slow dikit. Bagusnya minta maaf juga Karena orang tua sama anak. karena ego kita, Bagusnya Iya. orang tua Baiknya. minta maaf juga sama anak gitu. Jadi begini Pak Lalu. Minta maaf itu kan Nabi sendiri minta maaf. Nabi minta maaf. Nabi naik ke atas mimbar mengatakan man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri. Siapa yang pundaknya pernah tercambuk oleh pundakku lalu kemudian dia tersinggung sakit hati fahadha zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kana lahu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah tercaci maki kata-kata kasar sakit hatinya fahadha irdi, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, 3 waktu itu Nabi. Siapa yang uangnya pernah aku pinjam, silakan tuntut, aku akan bayar. Nabi. Kita ini setengah Nabi aja enggak. Kan Nabi sama makmum Pak. Kan ini sama anak kan kita lebih superior. Lebih tinggi Nabi superiornya kepada umat daripada ayah kepada anak. Itu. Pak Ustaz. Maka kalau kita nggak sanggup untuk minta maaf, kita pikirkan dulu tindakan kita ini. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati, lama mikir sakit hati. Nah, jadi memang perlu kita pikirkan, saya berusaha kalau sedang marah, emosi, saya usahakan saya diam. Kenapa? Karena kalau sudah terlontarkan, sama seperti Nabi waktu Isra Mi'raj, dia melihat ada dari lubang yang kecil keluar satu sapi. Nggak bisa masuk lagi. Kata kalau udah keluar, kaca berderai jatuh ke batu. Dia nggak bisa kita tarik, hati sudah berkeping berderai, dan kita berat untuk minta maaf. 3 efek dari salah mikir tadi. Hati orang sudah babak belur, dan kata itu nggak bisa kita tarik lagi, dan kita juga berat untuk minta maaf. Ego kita tinggi. Maka yang paling aman adalah setelah kita belajar dari beberapa pengalaman, ya kita usahakan kita diam dulu. Makanya kata Nabi, ketika engkau sedang marah berdiri, duduk. Ketika sedang marah duduk, usahakan berbaring. Usahakan berwudu untuk memadamkan api kemarahan itu. Setelah itu sholat. Enggak padam juga, mandi pakai air dingin. Enggak padam juga, berarti memang betul-betul kesetanan betul-betul. Apalagi Pak RT ini, kalau Pak RT ini marah-marah anak Warganya muda, repot. warganya digulingkan. Pak Ustadz, kalau ini Pak Ustadz, berkaitan dengan pendidikan anak. Pendidikan. Dari tadi kan kita bahas itu ya. Iya. Biar bagaimana kita sebagai orang tua juga kepengen anak-anak kita sukses. Amin. Masa depannya soleh dan soleha. Amin. Seberapa penting pendidikan untuk anak ini di era saat ini dalam bentuk pesantren ya Pak Ustadz ya. Artinya kan sekolah beragam. Ya. Nah banyak orang tua yang kepengen anaknya dipesantrenkan. Tapi kadang anaknya sudah merasa takut memandang Boarding dunia lah. pesantren itu seakan-akan Nginep ya. Siapa orang tua yang sanggup membangunkan anak tahajud jam 3 malam sampai witir, menghatamkan bacaan Quran, mengulang hafalan baru, subuh berjamaah, iktikaf, mengulang hafalan yang baru, sarapan, masuk kelas, break jam 10, masuk lagi, zuhur, asar, makan siang, zuhur, masuk sampai asar, maghrib, dari mulai sore olahraga, break sebelum maghrib, masuk maghrib ke isya, dari isya jam 10 baru tidur. Nggak ada orang yang sanggup melakukan itu. Yang sanggup melakukan itu tinggal benteng terakhir, Islamic Boarding School, pondok pesantren.
Maka ketika anak-anak di kampus ini seperti kuda lepas kandang, akhirnya salah satu tokoh pendidikan Indonesia, waktu itu beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Malang, beliau berinisiatif membuat, itulah asal-usul Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had artinya pesantren, Jami'ah kampus, pesantren di kampus. Sehingga anak-anak yang dulu nggak sempat mondok waktu di SMP SMA, maka setelah di kampus dipondokkan lagi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agama, akidah, fikih, ibadah, akhlak. Tapi masalahnya kampus nggak punya fasilitas yang cukup, nggak ada asrama, nggak ada kamar, nggak ada pendidik yang bisa standby seperti pondok. Jadi pondok pesantren terbesar di dunia ya Indonesia. Dan itu rata-rata kiai, tuan guru yang mendirikan dengan seadanya, akhirnya berdiri. Kalau di Mesir, Pak Ustadz, nggak ada syekh punya pesantren di Mesir. Syekh yang ngajar di Mesir itu ngajarnya di Al-Azhar. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, ngajar di Al-Azhar. Habis ngajar dia pulang. Nggak ada pondok. Karena Al-Azhar itulah pondok. Tapi di tempat kita, para kiai punya pondok. Saya yakin dan percaya Indonesia masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Iya, karena ada pondok ini. Amin. Jadi kalau punya, dan saya sendiri masuk pondok. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau, 12 jam baru sampai ke sana. Nah, jadi ponakan saya juga di pondok. Dan kami juga mendirikan pondok pesantren. Untuk apa? Ya untuk menyelamatkan anak bangsa ini. Pak Ustadz, berdasarkan di lingkungan saya ya Pak Ustadz, kenapa ya anak-anak yang keluar dari pesantren ini kok justru lebih liar daripada anak-anak yang nggak dipesantrenin setelah mereka keluar gitu? Pertama, kalau kita mau membuat ukuran standar, mesti melibatkan survei. Nggak bisa kita mengukur hanya dari fenomena 1-2. Berapa yang sudah diselamatkan pesantren, dan berapa anak-anak yang liar ini yang sebetulnya belum masuk pondok pun sudah liar duluan. Anak-anak yang nakal, nggak lulus di SMP negeri, nggak lulus, akhirnya orang tuanya bilang, ya udahlah di pondok aja. Di pondok juga berulah, bermasalah, dikeluarkan, akhirnya dikatakan, ini gara-gara pondok kena jadi kambing hitam. Jadi menilai sesuatu, saya lebih cenderung untuk mengadakan survei. Hasil survei yang terpercaya, independen, itulah baru bisa menarik kesimpulan. Adapun sekarang isu di sosial media, pondok pesantren begitu, begini, begono, berapa yang sudah dihitung? Kita tidak mau benteng terakhir ini hancur, porak-poranda, tertinggalkan. Sementara kita tidak punya alternatif pendidikan yang betul-betul melahirkan generasi yang bersih secara akidah, fikih dan akhlak, serta ibadahnya terjaga. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi pondok. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang sosial media. Iya. Kalau kita lihat fenomena bahwa kita kan tidak bisa lepas dari situ sekarang. Betul. Jadi durasi misalnya membuka sosial media sehari dibanding kita, terutama anak atau kita semua ini untuk melihat beribadah atau membaca Al-Quran tuh si kalah tuh Pak, melebihi sosial media lebih tinggi tuh Pak daripada ini. Gimana caranya kita atau bisa menyampaikan informasi juga kepada anak-anak untuk mengurangi sosial media. Sosial media perlu, tapi ya jangan masa durasinya sampai bisa 4 jam sampai 5 jam. Enggak ada orang yang bisa mengatur hidupnya tanpa dibuatkan aturan disiplin. Sebenarnya kita ini disiplinnya sudah subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sebenarnya Allah sudah buatkan sistem untuk kita. Hanya saja kita buatkan aturan yang lebih detail lagi untuk anak. Untuk megang handphone, bolehnya jam sekian. Ini. Kemudian kalau internet di rumah harus ada disertakan aplikasi blok untuk web-web. Nah, jadi kita mesti melibatkan blokir. Kita mesti melibatkan dunia IT, ada filternya. Karena kalau tidak ada aturan ini, iya
bukan kenakalan remaja. Kenakalan orang tua juga dahsyat hari ini. Betul. Ini yang sekarang abstain. Ini bukan kenakalan anak-anak. Ini orang tua. Ini kenakalan orang tua, politikus, pengusaha, itu orang tua. Orang tua korbannya anak-anak. Jadi kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, remajanya aja yang nggak mau balas. Kalau mereka mau balas lebih hebat kenakalan kalian. Kembali ke masalah media, Pak Ustadz. Ada mungkin suatu contoh yang baik untuk kita meniru negara lain, Pak Ustadz. Itu medsos sekarang dibatasi untuk umur dengan denda yang besar. Itu gimana, Pak Ustadz? Cukup efektif nggak Mas gitu? Kenapa orang tidak mau buang sembarangan sampah di Singapura? Karena denda yang tinggi. Iya. Permen karet dilengketkan di bawah meja, kemudian puntung rokok, yaitu. Kenapa orang sangat takut bawa rokok di dalam tas? Karena kalau ketangkap dendanya luar biasa. Itu jadi kenapa orang di masjid-masjid kita nggak berhenti itu suara, sedang sholat pun keluar suara. Ada. Betul. Karena punishment-nya. Betul. Dan ada salah seorang sahabat di tempat kami, Pak Ustadz. Kebetulan beliau tinggal di Eropa. Aman masjid kami, nggak ada suara. Saya bilang, kok bisa tertib? Karena di dinding dibuat besar-besar. Kalau handphone bunyi $100. Itu dia mungkin punishment. Jadi denda punishment tidak dalam bentuk pukulan fisik, tapi materi ini salah satu juga. efektif untuk. Termasuk negara Australia juga dilarang, Mas. Iya. Jadi sebetulnya pengawasan negara terhadap sosial media diperlukan. Itulah makanya ada kementerian yang khusus ngatur masalah itu. Supaya apa? Guna fungsi negara itu kan hadir. Riayatuddin wa siyasatud daulah, mengatur agama, mengatur umat dan mengatur negara. Nah, itulah fungsi kita sebagai masyarakat berkumpul bersama, lalu kita pilih pemimpin kita. Uli orang, amri urusan. Ulil amri orang yang ngurus urusan kita. Nah, Pak Amrinya sudah ada, tinggal ulinya. Nah, Pak Ustadz, kita tuh seringkali ada kasus di masyarakat itu, misalkan ada anak yang sangat baik, sangat sopan kepada orang tuanya, ngikutin apa kata orang tuanya, tapi ternyata di luar dia menjadi anak yang berbeda begitu, yang nakal, yang mungkin juga terlibat, tapi orang tuanya nggak tahu karena di mata orang tua anak saya ini baik, nurut, semua program orang tua diikuti, tapi ternyata di luar itu dia berbuat hal yang di luar kendali gitu. Itu sebenarnya apa yang sering terjadi? Sebenarnya dia menjadi baik itu karena ketakutan. Karena kalau dia ini ketahuan dia akan kena ini, bukan karena kesadaran. Maka perlunya mencetak generasi yang sadar bahwa ini untuk saya, ini untuk keberlangsungan hidup saya, bukan karena saya takut sama orang tua. Dan memang manusia ini sebetulnya, kata orang Jepang, manusia ini wajahnya sebetulnya ada 3. Wajah dia di depan orang lain, wajah dia di depan keluarga, wajah dia sendiri yang asli. Dari anak-anak itu ketahuan. Jadi memang manusia ini punya beberapa wajah. Makanya ada istilah muka 2, munafik kan? Jadi sebetulnya lebih banyak lagi, ada muka 2, ada muka 4. Nah, bagaimana kita mendidik dia dengan segala usaha kita supaya ya dia melakukan itu karena kesadaran ini untuk kamu loh. Ini untuk masa depan kamu. Kalau saya akan tua, saya akan mati. Kalau kamu takut berbuat itu karena saya, terus nanti kalau saya udah mati gimana? Maka lebih banyak cerita, lebih banyak ngobrol. Sekarang banyak orang yang sudah nggak cerita lagi. Dia anggap sudah kasih uang, sudah sekolahkan, sudah kasih materi, cukup. Padahal selesai. Padahal tidak selesai. Dia perlu bercerita, dia perlu berbagi, dia perlu mendengar. Orang tua perlu menjadi pendengar yang baik. Dia menjadi pelatih bola, dia menjadi pengajar sepeda motor, dia menjadi apa yang kira-kira membuat dia punya keakraban. Ada titik temu kedekatan. Bagaimana untuk memancing biar, tapi tidak sesimpel membicarakannya. Karena ini tidak dunia teori, dia dunia praktek. Nah, maka insya Allah kalau kita latih, kita share, kita tukar pikiran,
kita menemukan, dan jangan pernah malu untuk cerita ke konsultan, ke ulama, ke pakar parenting pendidikan anak. Jadi tidak selamanya masjid itu hanya pengajian saja. Undang satu parenting pendidikan anak yang Islami, lalu cerita kalau mungkin ngajinya hanya 10 menit, tapi lebih pada kalau ini terjadi apa solusinya? Bagaimana pendekatannya menurut ilmu psikologi? Kombinasi dua narasumber, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologi anak. Insya Allah. Kan kadang-kadang takut dianggap orang tua gagal gitu. Wah, saya gagal sebagai orang tua nih kalau saya cerita ke teman-teman. Wah, kamu orang tua gagal. Itu kan kadang-kadang juga bisa mempengaruhi juga itu, Ustaz. Kalau ada orang tua yang takut diklaim orang tua gagal, maka sesungguhnya produk remaja, kenakalan remaja ini gara-gara kenakalan orang tua. Jadi kenakalan orang tua itu jangan dianggap dia minum khamar, berjudi, berzina, selingkuh, tapi kenakalan dia adalah ketika dia tidak memberikan ruang sehingga anak ini menjadi baik. Nah, maka kalau kita ya transparan, kalau kita menyadari kegagalan kita, berapa lama lah orang akan mengecam kita? Paling hanya isu di Indonesia ini hanya paling bertahan 2 minggu, 1 bulan paling lama. Setelah itu akan muncul isu yang baru. Karena dunia sosial media itu adalah perputaran informasi yang begitu cepat. Jadi nggak usah terlalu takut dengan penilaian orang. Nah, penilaian orang ini sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan puncaknya. Makanya kata pepatah Arab, ridwan nas ghayatun la tudrak. Penilaian orang sesuatu yang tidak akan mungkin kita temukan. Hidup ini sebetulnya tidak ribet. Yang ribet itu adalah mikirin komentar orang. Di bulan suci kita pasti dicoba. Nah itu Ustaz, karena saya sama Rendra itu sering melihat bahwa terutama remaja, bagi remaja ya, kan lagi trennya butuh validasi, gitu Ustaz. Butuh pengakuan orang, kan begitu. Akhirnya mereka berbuat hal-hal yang gimana caranya saya diakui teman saya sebagai orang baik, padahal itu bertentangan dengan value atau nilai dari orang tua. Ini kan yang menjadi PR besar bagi para orang tua sebenarnya. Iya, dia menghadapi dua lingkungan. Lingkungan di rumah dan di luar rumah. Di rumah mengatakan yang baik itu A, yang di luar itu mengatakan B. Maka pada saat itu orang tua sedang merebut simpati anak di simpang jalan. Di sini dia sedang bertarung untuk merebut pertarungan perhatian sampai pada akhirnya ternyata pemenangnya justru yang di luar, padahal subsidi full dari dalam. Ini namanya cinto diawak kawin diurang. Jadi memang orang tua ini mengalami dilema yang luar biasa. Di samping itu orang tua juga tidak hanya bebannya di situ, dia mesti berhadapan dengan orang di kantor tempat bekerja, dia juga punya lingkungan. Dan dia juga berhadapan lagi dengan istri. Ada hal-hal yang secara nilai tidak sepakat antara suami dengan istri. Jadi banyak hal yang perlu dikompromikan, dimusyawarahkan. Maka betul kata Allah dalam Al-Quran, wa amruhum, orang beriman itu syura bainahum, mereka bermusyawarah. Jadi negara, tokoh agama, kemudian orang tua bersepakat bahwa standar kebaikan itu ini loh. Sehingga baik menurut agama, baik menurut adat istiadat, baik menurut negara. Karena kalau tidak akan muncul generasi yang kebingungan menilai kebaikan. Akhirnya yang dikatakan baik itu kalau dilakukan oleh tokoh. Sesuatu itu baik kalau dilakukan orang banyak. Sesuatu itu dikatakan baik sehingga penilai itu relatif. Betul. Sementara yang mengatakan ini baik hanya orang tua di rumah. Di luar mengatakan yang baik itu ini. Akhirnya dia mengalami confuse, kebingungan. Itulah dakwah tidak hanya sekedar ceramah, tabligh akbar, tapi bagaimana mempengaruhi orang banyak sehingga menyatakan bahwa kalau ini haram itu ya haram. Haram di semua. Haram menurut negara, haram menurut agama, haram menurut MUI, haram menurut ormas-ormas, haram menurut orang tua, sehingga orang tua nggak berat bebannya. Tapi ketika orang tua mengatakan ini haram, kata teman saya enggak kok. Itu ribet, itu berat gitu.
Iya. Pak Ustadz, kita juga banyak yang percaya juga kalau anak adalah cerminan kita di masa lalu. Dan ini apakah benar juga misalnya anak yang nakal ini adalah akibat dari dosa-dosa kita di masa lalu, Pak Ustadz? Wala Karena kita Karma gitu, ada unsur karmanya gitu Ustaz gitu kan. wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Jadi kalau kita dulu pernah punya masa lalu nakal, jahat, dosa, kemudian bertaubat nasuha, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan solihah, beramal soleh. Ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, maka semua dosa-dosanya sudah diganti Allah dengan yang baik. Jadi bahwa ada dalam pikiran ini anak saya ini nakal nih gara-gara saya nakal dulu. Itu nggak benar. Kita sudah bertobat, kita sudah baik. Ya anak ini kita. Karena kalau begitu nanti kita itu menjadi pembenaran. Ya anak-anak ini nakal nih gara-gara saya nakal dulu. Udahlah biar aja lah dia nakal. Nah, itu nggak bisa begitu. Kembali ke pendidikan anak Pak Ustadz. Iya. Untuk masalah paling utama kan pendidikan sholat Pak Ustadz. Sholat. Nah, kalau menurut anak kan sekedar menjalankan kewajiban. Sementara ada surat di Al-Ma'un ayat 4 dan 5 itu kan kalau orang lalai itu tidak sholat tuh. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka melalaikan sholatnya. Iya. Yang pertama, melalaikan sholat sampai nggak sholat. Yang kedua, dia sholat tapi dalam sholatnya dia lalai. Jadi kita hanya berusaha menasehati, mengajak sampai dia sholat, sampai akhirnya sholat itu mendarah daging, sampai akhirnya sholat itu dia merasa nggak nyaman kalau nggak sholat. Sampai kapan kita mendidik dia ini? Ya sampai kita mati. Walaupun kita sudah terbujur, sudah mau mati di ruang ICU, tetap kita bisikkan ke telinganya, udah sholat belum? Nasihat terakhir kita, jangan tinggalkan sholat. Itu lebih masuk ke telinganya daripada ustadz yang ceramah. Jam ustadz ceramah belum tentu masuk ke telinganya. Tapi pas dia mau mati, berapa banyak anak jadi baik setelah bapaknya meninggal? Ustadz Somad, itu ponakan saya itu dulu nakalnya. Setelah kakak saya meninggal, jadi baik sekarang. Kenapa? Titik balik dia ketemunya di situ. Justru titik baliknya ketemu waktu pesan bapaknya terakhir itu. Sholat. Mati bapak. Dia ingat terus. Ingat terus dia. Nah, pesan bapak. Dan dia sampaikan ke anaknya. Pesan kakekmu dulu terakhir ke telinga saya. Sholat. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengajak. Kalau anak-anak diajak Nggak ada kata untuk terlambat. sholat di mana Pak Ustadz? Kadang-kadang DKM itu melarang anak-anak bawa ke masjid. Nah ini kendala buat kita pengurus masjid Pak Ustadz. Sebaiknya seperti apa? Selama anak-anak masih ada di masjid, berarti masjid itu masih selamat 20 tahun akan datang. Tapi kalau masjid itu sudah sepi sunyi dari anak, yang kedengaran hanya batuk, hiburannya di anak-anak Pak Ustadz ya, ketawa. Masjid ribut, ramah, lari-lari. masjid ramah anak. Oh, anak-anak ini ribut Pak Ustadz. Ya namanya anak-anak. Bapaknya aja kalau udah ketemu bapak-bapak ribut. Apalagi anak-anak. Daripada main di lapangan Pak Ustadz. Daripada dia main di lapangan. Ini memang hal biasa ya Pak Ustadz. Ya, masjid ramah anak. Lalu bagaimana? Sop belakang khusus anak-anak. Itu dia solusi. Khusus anak-anak, ada satu orang petugas membawa rotan panjang. Saya habis sholat tarawih, saya temui yang bawa rotan panjang ini. Anak-anak ini dipukul? Enggak Pak Ustadz. Menakut-nakut. Panjang. Nanti dia tarawihnya setelah selesai semua. Satu petugas khusus. Karena kalau anak-anak ini nggak dibawa ke masjid, dia kehilangan memori. Betul. Iya. Cocok, setuju. Saya khutbah di Banjarbaru. Ini mimbar. Tepat di ujung pintu kanan, pintu kiri. Ini daun pintu. Ketika daun pintu itu dibuka, ada ruang kosong di tengah. Persis masjid di kampung saya, waktu kecil tempat saya sembunyi dulu. Pintu ketemu pintu, kami sembunyi di dalam. Ketika saya melihat beduk sampai hari ini, beduk yang besar, dulu maghrib di Sumatera itu jam 6.30. Jam 6 kami sudah lomba. Kenapa? Karena yang duluan sampai bisa sembunyi di beduk. Duduk di beduk. Ketika kawan datang, aku udah duluan. Memori ini. Memori. Saya ketemu dengan orang
Saya nggak sholat bertahun-tahun Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya Bapak sholat? Ketika saya sudah masang ini stage untuk konser band, lagi capeknya, matahari mau tenggelam, terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding. Terbayang wajah bapak saya waktu bawa tangan saya ke masjid maghrib, suasananya persis seperti rona merah ini. Memori masih ingat. Masih ada memori. Bagaimana ketika anak kita nggak punya memori sama sekali? Masya. Yang ada memori game online, Game online. memori mall, memori. Jadi mumpung momen Ramadan, bawa dia, gendong dia, makan sahur, bawa sholat subuh berjamaah, pangku dia duduk. Saya hari ini kalau ngelihat sedang tablik akbar di tanah lapang, lihat anak-anak kecil di bawah ibunya, saya tidak melihat seorang ibu dengan anak. Saya tidak melihat seorang ayah dengan anak. Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu yang dibawa orang tua saya. Nah, memori inilah yang kita sekarang sedang menorehkan satu catatan di satu lembaran yang nanti dia akan kembali buka lagi. Ada pernah catatan dalam diari dia, diari memori kehidupan dia. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Untung saya waktu anak-anak lahir itu saya ajanin yang Allahu memori ini. Jadi Insya saya Allah. berharap anak-anak saya pasti ingat. Amin. Yang pertama dia dengar Kalimat itu thayyibah, gitu. tauhid. Insya Allah Pak Ladi. Pak Ustadz, ini saya sudah dengar ajan nih. Udah ada toa-toa masjid. Bunyi kayaknya udah mau masuk imsak. Memang Jangan lupa Pak Ustadz, kita harus selfie dulu nih. Nah, wajib sholat subuh. sebagai kenangan, memori. Merapat, kita merapat. Rapat dulu semua. 1, 2. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh